diupload tidak seluruh durasi, hanya dari menit ke-1 sampai ke 14.56. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna, maksud, dan arti dari materi ceramah tersebut. Kiranya tidak menurunkan materi yang disampaikan dari materi aslinya, walaupun hanya penggalan dari ceramah tersebut. Lagi, mohon maaf dan ampun serta minta reda kepada semua pihak yang berkaitan dengan video ceramah aslinya. Syukran laka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja ceramahnya sampai selesai. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimahumullah. Al-hikmatu tasi'ata asyarata ba'dal mi'ah min al-hikam al-'ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Hikmah yang ke-119 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. La tatlub iwadan ala amalin lastaba yakfi minal jazai laka amal angka lahu qabilah. Yang artinya, janganlah kamu menuntut kepada Allah, menuntut ganjaran atas suatu amal yang mana engkau tidak berbuat akan amal itu. Cukup dari balasan bagi engkau atas amal itu bahwa adalah Allah menerima amal tersebut. Nah, itulah terjemahnya hikmah yang ke-119. Maksudnya adalah Iza amilta ayyuhal murid amalan salatan kana aw ghairaha. Apabila engkau beramal, wahai seorang murid, akan suatu amalan, baik itu amalan sembahyang atau lainnya, puasakah, hajikah, sedekahkah, salawatkah, zikirkah, fadzalika bimasyiatillah wa hidayatihi wa taufiqihi wa hawlihi wa quwwatihi. Maka yang demikian itu adalah kehendak daripada Allah, hidayah dari Allah, taufik dari Allah, dan daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita sembahyang, nah kita sembahyang itu dikehendaki oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, dengan kekuatan dan daya upaya Allah, lalu kita bisa sembahyang, lalu bisa kita puasa, lalu kita bisa berjihad dan lain-lain. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ma tasha'un illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Dan tidaklah kamu berkehendak melainkan bahwa menghendaki oleh Allah Tuhan semesta. Artinya, kita tidak akan bisa berkehendak untuk sembahyang kecuali dikehendaki oleh Allah. Kita tidak bisa berkehendak untuk bersedekah kecuali dikehendaki oleh Allah. Kita tidak bisa menghendaki menuntut ilmu kecuali dikehendaki oleh Allah.
Nah itu jelas firman Allah bahwa kita tidak ada punya kehendak. Wa qala, dan firman Allah lagi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu, dan Allah pula yang menciptakan amal perbuatan kamu. Wa qala ta'ala aidan, dan firman Allah Ta'ala lagi, wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Wahai Rasulullah, tidaklah engkau yang melemparkan itu ketika engkau melemparkan itu, tetapinya Allah yang melemparkan itu. Nah, para muhibbin rahimahullah, ini ayat-ayat Allah, dalil-dalil yang jelas bahwa kita tidak ada punya kemampuan untuk beramal. Kita tidak punya kekuatan untuk beramal kalau tidak ada daya dan upayanya Allah. Kita tidak bisa berkehendak untuk beramal kecuali dikehendaki oleh Allah. Nah, فإذا تقرر هذا فكيف يليق بك أن تطلب الأجر على عمل لست فاعله. Bila mana sudah jelas yang demikian tadi, sudah jelas bahwa kita ada berkehendak kecuali kehendak dari Allah. Kita tidak bisa melakukan apapun kalau tidak dilakukan oleh Allah. Nah, kalau sudah jelas itu, maka bagaimana patut dengan engkau bahwa engkau menuntut ganjaran atas amalan yang bukanlah engkau pada hakikatnya melakukan amalan itu. Wa inna ma anta muktasibul amal, engkau itu hanya adalah berusaha amal, la khaliqul amal, bukan menciptakan amal. Nah, para muhibbin rahimahumullah, jadi ini alasan dalil kenapa kita kada cucuk, kada bagus kalau beramal itu minta upah lawan Allah, minta pahala lawan Allah, kada cucuk. Kenapa? Karena amal itu bukan kita yang beramal pada hakikatnya. Kehendak-kehendak dari Allah, daya upaya dari Allah, semua ampun Tuhan. Kita hanya berusaha untuk beramal. Nah, para muhibbin rahimahumullah. Nah, dicontohkan umpamanya kita ini diberi orang rumah selengkapnya, diberi orang harta, diberi orang macam-macam fasilitas, dikasih lawan kita. Lalu orang itu menyuruh kita, menjadi orang itu tukarakan bang aku ini, kita tukarakan. Apakah patut kita minta upah kepada orang itu? Sedangkan si dia sudah memberi rumah lawan kita, sudah memberikan harta macam-macam lawan kita, memberikan fasilitas yang banyak lawan kita. Sekali si dia menyuruh, kalau minta upah pulang lawan si dia. Nah, patut ada itu. Ini satu contoh mendekatkan paham kita kepada yang dimaksud. Wa idza amilta amalan wa talabtal iwad fa anta jahilun billah, jahilun bi masyiatillah wa taufiqihi wa hidayatihi wa haulihi wa quwwatihi. Dan apabila engkau beramal satu amalan lalu minta gantian kepada Allah, minta ganjaran kepada Allah, ya Allah, berilah sembahyangku ini pahala. Ya Allah, berilah sembahyangku ini surga sebagai gantiannya. Maka engkau itu jahil dengan Allah, jahil dengan Allah, jahil dengan kehendak Allah, jahil dengan taufik dan hidayah serta daya upaya dari Allah. Berarti kita ini kada tahu
Kada tahu pada bahwa Allah yang menggerakkan hati kita untuk beramal. Kita kada tahu bahwa Allah itulah yang memberikan daya upaya kepada kita sehingga bisa beramal. Kita kada tahu bahwa kita beramal itu dengan taufik dan hidayah dari Allah. Nah, kada tahu. Dikira ampun seorang, dikira kehendak-kehendak seorang, dikira kemampuan-kemampuan seorang, dikira lagi daya upaya seorang, dikira pulang kita beramal itu manfaatnya untuk Allah, lalu minta upah jadinya. Nah, itu sebabnya kita minta upah itu, karena kita merasa awak-awak kita, tubuh-tubuh kita, gerak-gerak kita, kekuatan-kekuatan kita, dan amal kita ini manfaatnya kepada Allah, lalu kita minta upah. Lalu kita minta upah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apabila engkau itu beramal suatu amal dan engkau menuntut ganti daripada amal itu, sembahyang hendak surga, bersedekah hendak bertambah rezeki, macam-macam hendak dengan amal. Nah, maka itu engkau jahil dengan Allah, jahil dengan kehendaknya, taufiknya, hidayahnya, daya dan upaya. Wal jahil billah yastahiqul iqab min. Orang yang jahil dengan Allah itu berhak disiksa oleh Allah. Nah, orang jahil dengan Allah itu berhak disiksa oleh Allah. Wa iza lam yu'aqibka bal yaqbalu 'amalak ma'a jahlika bih fa huwa fadlun wa ihsanun 'azimun min billahi. Nah, apabila Allah tidak menyiksa engkau, kita ini beramal selama ini minta surga, kita beramal selama ini minta keselamatan kepada Allah. Nah, mestinya disiksa, dihukum oleh Allah karena kita jahil. Nah, apabila Allah kadang menghukum kita, bahkan menerima amal kita itu, serta jahilnya kita dengan Allah, maka itu merupakan anugerah dan kebaikan yang besar dari Allah kepada engkau. Orang itu beramal dengan amalannya hendak surga, diterima Allah amalannya, padahal mestinya disiksa. Berarti itu adalah anugerah yang besar bagi Allah kepadanya. Ihsan Allah yang besar, kebaikan Allah yang besar kepadanya. Nah, para muhibbin rahimahullah. Jadi hikmah yang ke-119 ini adalah merupakan lanjutan daripada hikmah yang ke-118 minggu depan. Mohon maaf, minta rela, minta halal kalau ada kekeliruan, kesalahan dalam penayangan ulang video drama ini. Mohon maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.